Halo, kita bertemu lagi pada video pembelajaran hari ini tentang matriks, lebih tepatnya tentang operasi aljabar pada matriks. Nah, pada pertemuan hari ini, apa yang akan kita bahas? Ada 2 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan matriks, dan yang kedua, perkalian matriks. Kita langsung saja. Penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan matriks dapat dilakukan jika dua buah matriks memiliki ordo yang sama. Nah, di sini dijelaskan bahwa dua buah matriks dapat dijumlahkan apabila memiliki ordo yang sama. Jumlah matriks A dan B adalah matriks yang diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen matriks di A dengan elemen matriks B yang seletak. Kita langsung pada contohnya. Misalkan kita punya matriks A dengan elemen 1, 2, 3, 4 dan matriks B dengan elemen 5, 6, 7, 8. Maka matriks A ditambah matriks B adalah 1, 2, 3, 4 ditambah 5, 6, 7, 8. Sama dengan, nah di sini menjumlahkan setiap elemen matriks A dengan elemen matriks B yang seletak. Jadi yang seletak, misalkan di sini baris 1 kolom 1 dijumlahkan dengan baris 1 kolom 1 di B. Ini yang dinamakan seletak. Sehingga 1 ditambah 5 hasilnya 6. Terus di sini misalkan baris 1 kolom 2 di matriks A dijumlahkan dengan baris 1 kolom 2 di matriks B. Jadi 2 tambah 6. Begitu juga seterusnya 3 tambah 7 dan 4 ditambah 8. Diperolehlah hasil 1 tambah 5, 6, 2 tambah 6, 8, 3 tambah 7, 10, dan 4 tambah 8, 12. Kita lanjutkan pada sifat-sifat penjumlahan matriks. Di sini ada 5. Yang pertama, matriks A tambah matriks B sama dengan matriks B tambah matriks A. Ini berarti berlaku sifat komutatif penjumlahan pada matriks. Yang kedua, matriks A tambah B ditambah C sama dengan matriks A tambah matriks B tambah C. Ini bersifat asosiatif atau pengelompokan jika yang pertama pertukaran. Yang ketiga, matriks A ditambah matriks 0. Ini matriks 0 yang setiap elemennya 0. Sama dengan matriks 0 ditambah matriks A sama dengan matriks A. Berarti di sini berlaku sifat identitas penjumlahan pada matriks. Dan sifat yang terakhir, matriks A ditambah negatif matriks A sama dengan negatif matriks A ditambah matriks A sama dengan matriks 0. Ini berlaku sifat inverse penjumlahan pada matriks. Kita lanjut, yaitu tentang pengurangan matriks. Nah, syarat untuk pengurangan matriks masih sama. Dua buah matriks dapat dikurangkan apabila dua matriks tersebut memiliki ordo yang sama. Jadi, misalkan matriks A 2 kali 2 otomatis dapat dikurangkan hanya dengan matriks B yang ordonya 2 kali 2. Nah, di sini pengurangan matriks A dan B adalah matriks yang diperoleh dengan mengurangkan
mengurangkan setiap elemen pada matriks A dengan elemen matriks B yang seletak. Ini masih sama dengan penjumlahan yang tadi. Kita masuk contoh, misalkan matriks A dengan elemen 1, 2, 3, 4 dan matriks B dengan elemen 5, 6, 7, 8. Maka pengurangan matriks A kurang B sama dengan 1 dikurang 5, 2 dikurang 6, 3 dikurang 7, 4 dikurang 8. Maka hasilnya 1 dikurang 5 negatif 4, 2 dikurang 6 negatif 4, 3 dikurang 7 negatif 4, 4 dikurang 8 negatif 4. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang perkalian matriks. Nah, yang pertama perkalian bilangan real atau perkalian skalar dengan matriks. Jika A adalah suatu matriks dan K adalah sembarang bilangan real, maka KA ini disebut sebagai perkalian skalar matriks. KA adalah suatu matriks baru yang elemen-elemennya diperoleh dari perkalian K dengan elemen-elemen A. Kita masuk ke contohnya, misalkan K-nya 5 dan A-nya matriks dengan elemen 1, 2, 3, 4. Maka KA berarti 5 kali A. Jadi di sini 5 kali matriks A. Jadi dijelaskan bahwa hasil perkalian skalar adalah perkalian K dengan elemen-elemen A. Maka diperoleh perkalian K dengan elemen-elemen A. Setiap elemen di A berarti 5 kali 1, 5 dikali 2, 5 dikali 3, dan 5 dikali 4. Sehingga kita peroleh hasilnya 5 kali 1, 5, 5 kali 2, 10, 5 kali 3, 15, dan 5 kali 4, 20. Inilah hasil dari 5A. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini ada sifat-sifat perkalian skalar matriks. Ini ada 2 skalarnya, bisa dilihat. Ini skalarnya ada 1 buah. Ini ada 2 buah. Bisa dicermati ya. Kita lanjut ke perkalian 2 matriks. Perkalian 2 matriks didefinisikan jika matriks A berordo M kali N dan matriks B berordo N kali P. Maka hasil dari hasil kali matriks A dan B adalah matriks C, di mana ordonya M kali P. Nah, bisa dilihat di sini M kali P. M kali P ini diperoleh dari di sini M-nya di sini. Ini M-nya. Dan P di sini. Nah, seperti ini. Maka diperolehlah hasil ini. Selanjutnya, matriks C diperoleh dari mengalihkan elemen-elemen pada baris ke-1 pada matriks A. Ini ada kekeliruan ya, ini bukan baris ke-1 tapi baris ke-I. Baris ke-I. Terhadap elemen-elemen pada kolom ke-J dari matriks B. Nah, jadi untuk memudahkannya, bisa kalian ingat dengan cara perkalian 2 matriks itu mengalihkan baris di A dengan kolom B.
kolom B. Sebagai contoh, misalkan kita punya matriks A ini, matriks B ini, maka perkalian A kali B, ingat, kali baris A dengan kolom B. Baris A dengan kolom B. Kita kalikan, lalu kita jumlahkan. Di sini kita habis mengalikan, kita jumlahkan. 1 dikali 5, 2 dikali 7. 1 dikali 5, 2 dikali 7. Lalu baris pertama dengan kolom yang kedua, 1 dikali 6, 1 dikali 6, dan 2 dikali 8. 2 dikali 8. Begitu juga untuk baris yang kedua dikalikan dengan setiap kolom di matriks B, sehingga kita peroleh hasil seperti ini. Kita lanjutkan tentang sifat-sifat perkalian dua matriks. Ini hampir sama dengan sifat-sifat penjumlahan dua matriks. Hanya saja di perkalian dua matriks tidak berlaku sifat komutatif. Ingat, tidak berlaku sifat komutatif. Nah, ini perpangkatan dalam matriks persegi. Misalkan A adalah matriks berordo n kali n. Matriks persegi adalah matriks yang memiliki ordo n kali n, di mana jumlah baris dan kolomnya adalah sama. Maka A pangkat 2 sama dengan matriks A kali matriks A. A pangkat 3 sama dengan A kuadrat dikali A. A pangkat 4 sama dengan A pangkat 3 dikali A. Begitu juga seterusnya. Nah, sekian video pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar meskipun kita hanya belajar melalui media pembelajaran. Terima kasih.